Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Adnan dengan NIM 1022000013. Kelas 2B Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syafuddin Jambi. Adapun tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ushul Fiqh, dosen pengampu Ibu Robiatul Adawiyah. Baik, soal pertama yakni mengenai hadis ijtihad Mu'az bin Jabal. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'asya Mu'azan ilal Yaman. Faqala, kaifa taqdi? Faqala, aqdi bima fi kitabillahi. Faqala, fa in lam yakun fi kitabillahi. Qala, fa bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala, fa in lam yakun fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ajtahidu ra'i. Qala, alhamdulillahillazi wafaqa rasulillahi. Yang artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az ke Yaman. Maka Nabi bertanya, bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepadamu suatu perkara? Mu'az menjawab, saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah. Nabi bertanya lagi, bagaimana kamu tidak mendapatinya di kitab Allah? Mu'az menjawab, saya akan memutuskan berdasarkan sunnah. Nabi bertanya lagi, bagaimana kamu tidak mendapatinya di dalam sunnah? Mu'az menjawab, saya akan berijtihad dengan pandanganku. Maka Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah. Berijtihad adalah suatu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang, ya baik yang sudah berusaha untuk mencari ilmu, yang mana untuk memutuskan suatu perkara yang belum ada di dalam Al-Quran dan hadis. Adapun syarat untuk berijtihad adalah dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang, dan juga berijtihad dilakukan oleh seorang yang ahli di bidangnya. Adapun berijtihad merupakan kewajiban dan haram hukumnya bagi seseorang yang tidak ahli di bidangnya untuk berijtihad. Adapun berijtihad sudah dilakukan sejak masa sahabat dan hingga masa kini. Fenomena berijtihad merupakan fenomena yang dinamis dan tetap mempertimbangkan hukum tetapnya. Adapun contoh berijtihad yakni di masa Khalifah Ar-Rasyidin, yang pertama yakni adalah tentang pembangkangan zakat dan memerangi orang-orang murtad, yang mana tidak ada perselisihan pendapat di antara para sahabat mengenai memerangi orang-orang murtad. Adapun yang menjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yakni mengenai pembangkangan zakat. Menurut Umar radhiyallahu an, Allah telah memerintahkan agar memerangi manusia kecuali orang-orang yang telah melakukan bersyahadat. Sedangkan kebalikannya, Abu Bakar berijtihad bahwa orang-orang tersebut harus diperangi karena telah memisahkan antara kewajiban salat dan zakat. Contoh berijtihad yang kedua dan ketiga yakni Ali bin Abi Thalib yang berijtihad dengan menggunakan kias. Beliau mengkiaskan hukuman orang yang meminum khamar sama dengan orang yang berbuat kadzab atau orang yang berbuat zina. Alasannya adalah meminum khamar dapat mengigaukan seseorang atau menghilangkan kontrol diri seseorang, atau sama dengan orang yang berbuat zina, menuduh orang yang berbuat zina. Contoh yang keempat adalah kekhawatiran Umar radhiyallahu an
terhadap keutuhan Al-Quran, yang mana banyaknya gugur para penghafal Al-Quran pada saat peperangan. Umar segera memerintahkan agar Al-Quran segera dikumpulkan dan ditulis dengan mushaf dan dimushafkan. Adapun contoh yang kelima yakni adalah demi kemaslahatan rakyat yang diperangi pasukan Islam pada saat itu, Umar radhiyallahu an menetapkan bahwa tanah tersebut tidak akan diambil oleh pasukan Islam, tetapi dibiarkan untuk digarap oleh masyarakat setempat dengan syarat pembagian hasil panen sebagian diserahkan untuk pemerintahan Islam pada saat itu. Contoh ijtihad di masa modern adalah yakni yang pertama tentang penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal, yang mana para ulama berdiskusi dan mengeluarkan argumennya mengenai penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Contoh yang kedua yakni adalah tentang program bayi tabung yang mana belum ada sejak zaman Rasulullah SAW. Para ulama menyimpulkan berdasarkan hadis-hadis bahwa dan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka disimpulkan program bayi tabung mubah hukumnya atau boleh saja dilakukan dengan syarat melalui sel sperma dan ovum suami istri yang sah. Yang ketiga menentukan fatwa haram merokok. Berdasarkan referensi dari hadis-hadis dan serta pertimbangannya, maka merokok dapat disimpulkan dapat membunuh manusia secara perlahan dan dinyatakan haram. Contoh yang keempat yakni adalah mengenai pembayaran cukai yang dilakukan oleh perdagangan asing di suatu wilayah, maka hal ini disamakan dengan perdagangan Islam. Contoh yang terakhir yakni yang kelima yakni adalah diizinkannya membuang barang ke laut dalam kondisi untuk mendapatkan keamanan apabila kapal tersebut tenggelam dan meskipun bukan pemilik barang. Soal yang kedua yakni mengenai sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur atau mutawatir melalui perantaraan malaikat Jibril, yang mana diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Membaca Al-Quran merupakan ibadah dan merupakan sumber hukum yang utama. Jadi setiap muslim wajib berpegang teguh kepada Al-Quran. Adapun isi pokok Al-Quran ditinjau dari segi hukum terbagi menjadi 3, yakni hukum yang berkaitan dengan ibadah, hukum yang mengatur rohaninya dengan Allah SWT dan hal-hal lain, dan juga mengatur tentang keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut juga dengan ilmu tauhid dan ilmu kalam. Yang kedua adalah hukum yang berkaitan dengan amaliyah, yang mana yang mengatur kepada Allah SWT dan juga terhadap alam sekitar, dan telah tercermin di rukun Islam yang disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut juga dengan ilmu fikih. Yang ketiga adalah hukum yang berkaitan dengan akhlak, tuntunan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat yang mulia dan menghindari sifat-sifat yang tercela. Adapun sumber hukum Islam yang kedua yakni adalah hadis. Hadis adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takril hadis.
Sebagaimana firman Allah di surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya harta rampasan atau fal yang diberikan Allah kepada Rasul yang diperoleh dari beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta orang-orang yang dalam perjalanan. Maka sesungguhnya apa yang telah diperintahkan oleh Rasul, maka taatilah dan bertakwalah kepada Allah agar sebagaimana kita ketahui Allah memiliki hukuman yang sangat keras. Adapun fungsi hadis adalah untuk memperjelas rincian mengenai ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya Al-Quran memerintahkan sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Sumber hukum yang ketiga yakni adalah ijtihad. Ijtihad adalah suatu usaha sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang belum ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana contoh di dalam hadis Mu'adz bin Jabal tentang berijtihad, yakni qala ana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'asyan Mu'adzan ilal Yaman faqala kaifa taqdi faqala aqdi bima fi kitabillahi qala fa in lam yakun fi kitabillahi faqala wa bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam yakun fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ajtahidu ra'yi qala alhamdulillahillazi wafaqa rasulillahi, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Maka Nabi bertanya kepadanya, bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepadamu suatu perkara? Mu'adz menjawab, saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah. Nabi bertanya lagi, bagaimana kamu tidak mendapatinya di kitab Allah? Mu'adz menjawab, saya akan memutuskan berdasarkan sunnah. Nabi bertanya lagi, bagaimana kamu tidak mendapatinya di dalam sunnah? Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pandanganku. Maka Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah. Sumber hukum Islam yang keempat yakni adalah qiyas. Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu kejadian yang telah ada ketetapan hukumnya. Sebagaimana contohnya yakni tentang mengharamkan minuman bir dan whisky, yang mana sama dengan meminum khamar dapat memabukkan, yang mana sebagaimana kita ketahui meminum khamar telah ada ketetapannya di dalam Al-Quran. Sumber hukum yang kelima yakni adalah maslahah. Secara harfiah maslahah berarti manfaat, sedangkan muslahah berarti netral. Dengan kata lain, maslahah berarti suatu kepentingan yang baik dan tidak dilarang di dalam Al-Quran dan hadis, dan juga tidak dapat penegasannya di kedua sumber tersebut secara langsung. Contohnya yakni pencatatan pernikahan, yang mana di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada perintah untuk mencatatkan pernikahan dan juga tidak ada larangannya untuk mencatatkannya. Akan tetapi justru mencatatkan pernikahan memberikan dampak yang baik sehingga masyarakat terhindar dari kemudaratan. Sumber hukum yang keenam yakni adalah istihsan. Istihsan dalam ilmu usul fiqh berarti meninggalkan ketetapan hukum yang berlaku umum pada suatu kasus dan mengambil ketentuan hukum yang lain. Contohnya yakni adalah harta wakaf, yang mana tidak boleh dijual dan atau dihibahkan. Akan tetapi harta wakaf agar tidak terjadinya pembubaziran dalam keadaan khusus, maka harta tersebut boleh dijual dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku umum.
dalam menjual harta wakaf. Yang selanjutnya yakni adalah Istishab adalah keberlangsungan hukum ya pada masa dulu dan masa kini dan masa depan, sejauh belum ada perubahan status hukumnya. Contohnya yakni adalah seseorang yang dinyatakan hilang dan tidak diketahui rimbanya, maka orang tersebut masih dinyatakan hidup selagi belum ada perubahan dan tidak diketahui. Dan seorang tersebut dapat dinyatakan meninggal menurut apabila dinyatakan oleh seorang hakim dan diketahui. Sumber hukum Islam yang ke-8 yakni ada saddu zariah atau tindakan preventif. Para ulama usul fiqh mendefinisikan saddu zariah adalah suatu pencegahan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian yang murtabat, meskipun pada awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat. Contohnya perbuatan zina hukumnya haram. Jadi apabila seorang laki-laki yang melihat aurat wanita maka menghantarkan kepada perbuatan zina, hukumnya haram. Sumber hukum Islam yang ke-9 yakni uruf atau adat. Uruf atau adat istiadat adalah suatu yang keberadaannya diikuti dan merupakan kebiasaan masyarakat, baik itu berupa perkataan dan perbuatan, selagi tidak bertentangan dengan syariat atau ijma. Contohnya yakni adalah pada masa pertunangan pihak laki-laki mengantarkan hadiah kepada pihak wanita. Hal tersebut bukan merupakan mas kawin. Jadi memberikan hadiah boleh-boleh saja dilakukan. Sumber hukum Islam yang ke-10 yakni adalah kaul sahabi atau kaul sahabat. Kaul sahabi atau kaul sahabat adalah suatu perihal sahabat, baik berupa perkataan dan perkataan yang disebarkan kepada sahabat lainnya dan tidak ada pertentangan. Contohnya yakni adalah pada kasus potong tangan pidana pencurian. Yang terakhir yakni adalah syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa Rasul dan Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan berlaku pada zaman itu. Contohnya adalah orang-orang yang beriman dari kalangan kaum Nabi Ibrahim, maka disyariatkan untuk mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Baik, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.